rendah hati melayani. Refleksi pagi 1627. Sikap apa yang seharusnya ada dalam setiap orang percaya? Mari dengarkan nasihat Amsal 25 ayat 6 dan 7. Bila menghadap raja, hendaklah rendah hati, jangan berlagak orang yang berkedudukan tinggi. Lebih baik dipersilakan naik ke tempat yang lebih terhormat daripada disuruh memberi tempatmu kepada orang yang lebih berpangkat. Saudara-saudara, seorang beriman seharusnya bersikap rendah hati dan tidak suka berlagak di hadapan siapapun, apalagi di hadapan seorang raja yang berkuasa. Prinsip yang sama disampaikan oleh Yesus Kristus di Lukas 14 ayat 8 sampai dengan 11, karena ia melihat bahwa banyak orang berebut tempat kehormatan di sebuah pesta. Yesus mengingatkan bahwa barang siapa meninggikan diri, maka ia akan direndahkan, dan demikian pula sebaliknya. Sikap sombong memang harus dijauhi. Saudara-saudara, sewaktu ibu dari Yohanes dan Yakobus, murid Yesus, meminta tempat terhormat di sebelah kanan dan kiri Yesus di kemuliaannya kelak, di Matius 20 ayat 28, Yesus mengajarkan bahwa ia datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Slogan melayani dan bukan dilayani kemudian sering dijadikan sebagai pedoman penting bagi kehidupan orang percaya untuk selalu hidup dalam kerendahan hati dan tidak bersikap sok kuasa. Hanya saja, slogan itu seringkali akhirnya hanya tinggal slogan saja, karena kita sebagai orang percaya justru tidak menghidupinya. Oleh sebab itu, marilah kita terus belajar untuk bersikap rendah hati. Memang ini pastilah tidak mudah, karena pada dasarnya kita memang lebih suka dilayani dan bukan melayani dalam kerendahan hati. Mari mawas diri dan bertobat. Berpikir sebelum bertindak. Refleksi pagi 1628. Apa perlunya segala sesuatu dipikirkan baik-baik? Mari dengarkan petunjuk dari Amsal 25 ayat 8. Janganlah terburu-buru membawa perkara ke pengadilan, sebab kalau kemudian engkau terbukti salah, apalagi yang dapat kau lakukan? Saudara-saudara, kehati-hatian dalam berpikir dan bertindak adalah salah satu ciri penting bagi seorang yang bijak, apalagi untuk hal-hal yang terkait perkara di pengadilan. Terburu-buru membawa sebuah perkara ke pengadilan tanpa dipertimbangkan masak-masak adalah hal yang bodoh yang tentu harus dihindari. Tidak hanya hal itu penting bagi yang memperkarakan, tetapi juga bagi yang diperkarakan. Berpikir baik-baik sebelum bertindak adalah hal yang harus selalu diupayakan. Saudara-saudara, dalam peribahasa Indonesia dikatakan, pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Berpikir baik-baik sebelum bertindak adalah hal bijak yang sudah diajarkan di mana-mana. Inilah wujud nyata dari kebijaksanaan sikap. Bila seorang bersikap terburu-buru dalam berperkara tanpa pertimbangan yang baik, ia bisa mencelakakan diri sendiri atau orang lain. Oleh sebab itu, sebagai wujud kasih kepada Tuhan dan sesama, marilah kita berpikir dan mempertimbangkan dengan baik segala apa yang kita putuskan dan lakukan. Sikap gegabah haruslah dihindari
dengan memikirkan dengan seksama setiap keputusan. Mari kita lakukan semuanya dalam doa dan upaya. Ora et labora. Dapat dipercaya. Refleksi pagi 1629. Apa hal yang harus diwaspadai bila seseorang berperkara dengan orang lain? Ini nasihat dari Amsal 25 ayat 9 dan 10. Belalah perkaramu terhadap sesamamu itu, tetapi jangan buka rahasia orang lain, supaya jangan orang yang mendengar engkau akan mencemoohkan engkau dan umpat terhadap engkau akan tidak hilang. Saudara-saudara, bila seseorang berperkara dengan sesamanya, ia tentu akan berupaya mati-matian untuk mencari berbagai cara untuk mempertahankan pendapatnya demi memenangkan perkaranya. Untuk itu, ia bahkan tidak segan-segan untuk membocorkan rahasia orang lain. Orang yang merasa dihianati itu tentu akan merasa kesal dan ia akan kehilangan kepercayaan terhadap orang yang bocor mulut itu seumur hidupnya. Membela suatu perkara tentu janganlah sampai merusak relasi persahabatan. Saudara-saudara, sikap dapat dipercaya dan mampu menjaga rahasia tentu merupakan hal yang sangat penting bagi keberlangsungan sebuah relasi, baik dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, maupun persahabatan. Hanya saja sayangnya, karena dorongan kepentingan pribadi, seseorang kemudian tidak segan-segan untuk mengkhianati orang-orang yang menaruh percaya padanya. Ini tentulah hal yang harus diwaspadai, karena sudah semestinya lah bahwa orang percaya belajar untuk berlaku setia dan dapat dipercaya. Oleh sebab itu, marilah kita mawas diri dan sungguh-sungguh berupaya untuk membangun kesaksian hidup yang baik. Kalaupun kita harus berperkara dengan orang lain, marilah kita tetap belajar untuk menjadi seorang yang dapat dipercaya. Kiranya Tuhan menolong kita.